Namanya Aini, ibu paruh baya yang terlihat biasa saja di siang hari, tetapi menjadi momok di malam penuh darah. Ia bukan manusia biasa, ia adalah penjaga rahasia ilmu rawa ronte. Kekuatan terkutuk yang menjadikannya abadi, namun haus balas dendam. Ketika anaknya, Fitri, menjadi korban kekejaman geng motor, Aini tak lagi peduli pada batasan dunia. Kini, ia bukan hanya seorang ibu, ia adalah bayangan yang muncul tanpa suara, pengadil yang akan menghantui pelaku hingga napas terakhir mereka. Tapi apa yang terjadi jika amarahnya membuka pintu pada kegelapan yang lebih besar? Fitri, seorang gadis muda berusia 20 tahun, adalah kebanggaan ibunya. Aini, seorang perempuan paruh baya yang dikenal ramah dan penyayang di lingkungan sekitar. Meskipun telah berusia 50-an, Aini masih tampak bugar dan penuh semangat. Ia hidup sederhana di sebuah rumah di pinggiran kota, dan sehari-harinya berjualan rempah-rempah di pasar tradisional. Namun, di balik senyum lembutnya, Aini menyimpan rahasia besar. Ia adalah pewaris ilmu rawa ronte, sebuah ilmu kuno yang membuat pemiliknya tidak bisa mati selama tubuhnya masih utuh. Pada suatu malam yang tenang, Fitri pulang dari tempat kerjanya di sebuah kafe kecil. Jalanan sepi, hanya ada deru motor yang sesekali terdengar. Namun, malam itu, nasib buruk menghampirinya. Sebuah kelompok geng motor tiba-tiba menghadangnya di sebuah gang sempit. Mereka memaksa Fitri untuk menyerahkan barang-barangnya. Ketika Fitri melawan, mereka mulai bertindak kasar, memukul dan menendangnya tanpa ampun. Fitri hanya bisa berteriak minta tolong, tetapi tidak ada yang datang. Fitri pulang dengan luka-luka parah. Aini, yang sedang berdoa di ruang tamu, langsung terkejut melihat keadaan anaknya. Mata Fitri bengkak, bibirnya pecah, dan lengannya memar. "Ibu, mereka hampir membunuhku," katanya lirih dengan tangisan yang tertahan. Aini menggendong Fitri ke tempat tidur, membersihkan lukanya, dan merasakan amarah yang membara di dadanya. Ia bukan hanya marah, tapi terluka melihat anaknya diperlakukan seperti itu. Hari itu, ia bersumpah bahwa geng motor itu tidak akan pernah lagi menyentuh anaknya atau siapapun. Aini tidak langsung bertindak. Ia diam-diam menyelidiki kelompok geng motor itu, mencari tahu tempat mereka berkumpul dan siapa pemimpinnya. Selama beberapa malam, ia mengamati dari kejauhan, memastikan semuanya sesuai rencana. Aini tahu ini bukan hanya soal balas dendam, ini adalah soal keadilan untuk anaknya. Setelah mendapatkan semua informasi yang dibutuhkan, Aini memulai aksinya. Dengan memakai jubah hitam panjang, ia mendatangi markas geng motor yang terletak di sebuah bangunan tua yang hampir runtuh. Malam itu, geng motor sedang berpesta, tertawa keras, dan memutar musik kencang. Aini berdiri di depan pintu dengan tenang. Salah satu anggota geng yang melihatnya mendekat sambil tertawa mengejek. "Hei nenek tua, mau apa ke sini? Cari masalah?" Aini hanya tersenyum kecil sebelum mengangkat tangan kanannya. Dalam sekejap, anggota geng itu terlempar ke dinding tanpa Aini menyentuhnya. Suasana langsung berubah. Semua anggota geng yang lain berdiri, bingung dan ketakutan. Pemimpin geng, seorang pria besar bernama Reza, maju ke depan dengan marah. "Siapa kau sebenarnya?" Aini melangkah maju. "Aku hanya seorang ibu yang anaknya kalian aniaya. Malam ini, aku datang untuk menghukum kalian." Reza tertawa keras. "Hukum? Dari nenek tua seperti kau? Hahaha, anak-anak, habisi dia." Anggota geng mulai menyerang Aini dengan berbagai senjata. Ada yang membawa tongkat, rantai, bahkan pisau. Tapi Aini berdiri tegak, tidak sedikit pun gentar. Setiap kali mereka mendekat, tubuh Aini bergerak dengan cepat, seolah-olah ia tahu setiap serangan yang akan datang. Dalam hitungan detik, beberapa anggota geng sudah terkapar, merintih kesakitan. Reza yang melihat itu langsung mengambil tongkat besi dan menyerang Aini dengan brutal. Namun, saat tongkat itu mengenai tubuh Aini, ia hanya tersenyum. Tidak ada luka, tidak ada darah, seolah-olah tubuhnya adalah baja. Reza mundur, panik. "Apa kau manusia?" Aini mendekat, suaranya dingin. "Aku adalah ibu yang akan memastikan kalian tidak menyakiti orang lain lagi." Dalam waktu singkat, Aini menghabisi anggota geng satu persatu. Tangan dan kakinya bergerak dengan kecepatan yang mustahil untuk diikuti mata biasa. Setiap serangan tepat sasaran, melumpuhkan mereka tanpa ampun. Tubuh-tubuh mereka berserakan di lantai, dan hanya Reza yang tersisa. Reza yang sudah ketakutan berlutut di hadapan Aini.
Ampuni aku tidak akan mengulangi perbuatanku lagi. Aini memandangnya dengan tajam. Ampunan adalah sesuatu yang kau dapatkan dari korbanmu, bukan dariku. Tapi Fitri tidak bisa membalas dendam, jadi aku yang akan melakukannya. Reza menangis, tapi Aini tidak bergerak. Dengan satu gerakan cepat, ia melumpuhkan Reza tanpa membunuhnya. Hidupmu akan berlanjut, tapi penuh rasa takut. Ingat ini, kejahatan selalu berujung pada kehancuran. Aini meninggalkan tempat itu dengan tenang, meninggalkan Reza yang terisak-isak di lantai. Setelah malam itu, tidak ada lagi yang berani mendekati Fitri atau keluarganya. Geng motor itu bubar, dan nama Aini menjadi bisik-bisik di sekitar kota. Banyak yang percaya bahwa Aini hanyalah ibu biasa, tetapi beberapa tahu bahwa ia lebih dari itu. Di rumah, Aini kembali menjadi ibu yang lembut dan penuh kasih, menjaga Fitri dengan sepenuh hati. Namun, di dalam dirinya, ia tahu bahwa ilmu rawa rontek yang dimilikinya adalah berkah sekaligus kutukan. Tapi selama itu bisa melindungi keluarganya, ia akan terus menggunakannya. Malam itu terasa begitu sunyi setelah Aini kembali ke rumah. Namun, di dalam dirinya, ada sesuatu yang mulai mengganggu. Sejak pertempuran di markas geng motor, Aini merasa ada perubahan pada tubuhnya. Setiap kali ia melihat cermin, bayangannya terlihat berbeda, lebih pucat, lebih dingin, dan tatapan matanya semakin tajam. Ilmu rawa rontek yang selama ini ia pelihara tampaknya mulai menunjukkan efek sampingnya. Keesokan harinya, saat Fitri bertanya tentang apa yang terjadi, Aini hanya tersenyum kecil dan berkata, "Ibu hanya melakukan apa yang perlu untuk melindungimu." Tetapi Fitri merasa ada yang tidak beres. Ia melihat ibunya lebih sering termenung dan berbicara sendiri, seolah-olah sedang berdebat dengan sesuatu yang tak kasat mata. Malam berikutnya, saat Aini tidur, ia bermimpi buruk. Dalam mimpinya, ia dikelilingi oleh bayangan-bayangan hitam, sosok-sosok tanpa wajah yang terus memanggil namanya. "Aini, kau telah melanggar batas. Kau telah menggunakan ilmu itu dengan cara yang tidak seharusnya." Aini terbangun dengan napas tersengal, lalu membasahi wajahnya. Ia sadar bahwa ilmu rawa rontek, meskipun memberinya kekuatan, memiliki aturan yang tidak boleh dilanggar. Ilmu itu hanya boleh digunakan untuk bertahan hidup, bukan untuk balas dendam. Kini, ia merasakan bayangan-bayangan kegelapan mulai mengejarnya. Di pasar tempat Aini berjualan, seorang lelaki tua dengan tongkat tiba-tiba muncul. Rambutnya putih, sorot matanya tajam, dan ia membawa aura misterius yang membuat orang-orang di sekitarnya menjauh. Lelaki itu menghampiri Aini di lapaknya. Kau adalah pewaris rawa rontek, bukan?" tanya lelaki itu tanpa basa-basi. Aini terkejut, tapi ia berusaha tetap tenang. "Siapa kau? Dan apa yang kau inginkan dariku?" "Aku adalah penjaga keseimbangan ilmu itu. Aku datang untuk mengingatkanmu. Aini, kau telah menyalahgunakan kekuatanmu. Setiap tindakan yang kau lakukan ada konsekuensinya." Aini merasa darahnya berdesir. "Aku hanya melindungi anakku. Mereka layak mendapatkan apa yang aku lakukan." Lelaki tua itu menggeleng. "Keadilan bukan milikmu untuk ditegakkan. Bukan dengan cara seperti itu. Kini, akibatnya adalah kau akan dikejar oleh sesuatu yang lebih berbahaya daripada geng motor itu." Sebelum Aini sempat bertanya lebih jauh, lelaki itu pergi begitu saja, meninggalkan Aini dengan kegelisahan yang semakin besar. Hari-hari berikutnya, Aini merasa diawasi. Di malam hari, ia sering mendengar suara langkah kaki di luar rumah, meskipun tidak ada siapapun saat ia memeriksanya. Fitri juga mulai merasakan keanehan. Suatu malam, saat ia hendak tidur, ia melihat sosok hitam berdiri di sudut kamarnya, menatapnya dengan mata merah menyala. "Ibu!" Fitri menjerit ketakutan, dan Aini langsung berlari masuk ke kamar. Namun saat Aini tiba, sosok itu sudah menghilang. "Apa yang terjadi, Fitri?" tanya Aini, mencoba menenangkan anaknya. Ada sesuatu di sini. Matanya merah, Bu. Aku takut." Aini memeluk Fitri erat-erat. Dalam hatinya, ia tahu ini adalah konsekuensi dari tindakannya. Ilmu rawa rontek tidak hanya memberinya kekuatan, tetapi juga menarik perhatian makhluk-makhluk dari dimensi lain yang haus akan energi kehidupan. Suatu malam, makhluk-makhluk itu akhirnya muncul. Mereka adalah sosok-sosok bayangan besar dengan mata merah menyala dan cakar yang panjang. Mereka datang bukan hanya untuk menghancurkan Aini, tetapi juga mengambil jiwa Fitri. Aini tahu ini adalah ujian terakhirnya.
ia tidak akan membiarkan makhluk-makhluk itu menyentuh anaknya. Dengan keberanian yang tersisa, ia berdiri di depan rumah menghadapi para makhluk itu sendiri. "Jika kalian menginginkan seseorang, ambil aku, jangan sentuh anakku," teriak Aini dengan suara lantang. Makhluk-makhluk itu tertawa. Suara mereka bergema seperti raungan ribuan jiwa yang tersiksa. "Kau melanggar aturan, Aini, kini kau harus membayar." Aini memanggil seluruh kekuatannya, menggunakan ilmu rawa rontek untuk bertarung. Pertarungan itu sengit, melibatkan kekuatan supranatural yang menghancurkan tanah di sekitarnya. Namun, semakin lama, tubuh Aini mulai melemah. Ia sadar bahwa kekuatannya tidak akan cukup untuk mengalahkan mereka. Dalam momen terakhirnya, Aini membuat keputusan besar. Ia mengorbankan dirinya dengan menggunakan ilmu rawa rontek untuk menyegel para makhluk itu selamanya. Tubuhnya bersinar terang, dan dalam sekejap, makhluk-makhluk itu lenyap bersama dengan Aini. Ketika semuanya berakhir, Fitri berlari keluar rumah, hanya untuk menemukan tanah yang hangus dan ibunya yang menghilang tanpa jejak. Air mata mengalir di pipinya, tetapi di hatinya, ia tahu bahwa ibunya telah melakukan semuanya demi dirinya. Kini, Fitri hidup dengan kenangan akan ibunya. Ia berjanji akan menjaga warisan Aini, bukan dengan ilmu rawa rontek, tetapi dengan kebaikan dan keberanian yang telah diajarkan oleh ibunya sepanjang hidupnya.